Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusisa Fitri, NIM saya 2213479 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan membuat learning journal pada mata kuliah Public Speaking yang membahas tentang demam panggung. Teman-teman, demam panggung itu adalah salah satu perasaan kita yang gugup luar biasa. Akibatnya kita itu kehilangan konsentrasi dan macet berbicara, dan sehingga nafas kita itu terbata-bata. Jadi kehabisan nafas ketika kita melakukan presentasi. Biasanya teman-teman, ketika kita merasakan demam panggung itu adalah kurangnya pengalaman atau persiapan yang matang dan kurangnya latihan. Teman-teman, hal ini tuh bisa diatasi dengan teman-teman bisa latihan setiap harinya, setiap malam, ataupun ketika teman-teman akan berbicara di depan umum atau tampil di depan banyak orang. Teman-teman sebisa mungkin harus bisa menyiapkan materinya secara matang. Dan teman-teman, ketika teman-teman juga memiliki rasa takut yang gagal, itu akan mengganggu konsentrasi teman-teman apa yang akan teman-teman sampaikan. Dan juga teman-teman, biasanya demam panggung itu ketika teman-teman tidak menyukai suara diri atau penampilan diri sendiri. Nah, sebisa mungkin ketika kita ingin melakukan public speaking ataupun kegiatan yang di depan banyak orang, harus bisa menyukai penampilan sendiri, harus bisa menyukai suara sendiri. Ataupun ketika teman-teman mengalami demam panggung itu kurang waktu atau usaha persiapan mental yang sudah saya jelaskan tadi. Dan teman-teman, ketika teman-teman ingin tampil, usahakan datang lebih awal. Biasanya ketika teman-teman datangnya itu terlalu mepet kepada jam yang ditentukan acaranya, akan membuat konsentrasi teman-teman itu berantakan. Teman-teman, demam panggung itu penyebabnya juga kurangnya rasa harga diri ataupun kurangnya harga diri. Harga diri teman-teman itu adalah penting sekali. Kuncinya untuk teman-teman tampil di depan. Nah, jadi teman-teman itu harus percaya bahwa apa yang teman-teman akan sampaikan kepada audiens itu menarik, berguna, dan bisa dipakai oleh audiens kita. Teman-teman, kita harus bisa menundukkan rasa takut kita. Wajar ketika kita memiliki rasa takut, memiliki demam panggung, tapi sebisa mungkin kita harus bisa melawan rasa takut itu. Nah, karena kita sebagai manusia ini memiliki potensi yang kuat, memiliki kemampuan yang hebat ketika kita sudah berlatih, kita sudah berjuang semaksimal mungkin. Dan untuk teman-teman juga, hilangkan pikiran negatif, berpikirlah positif agar kegiatan yang kita ikuti ataupun kegiatan public speaking yang kita sampaikan itu menjadi positif sesuai pikiran kita. Nah, teman-teman, banyak sekali tips-tips yang bisa mengatasi demam panggung. Nah, yang pertama itu teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dengan berpakaian rapi, dengan mempersiapkan materi, dengan latihan, dan selanjutnya itu berlatih di depan kaca ataupun direkam. Jadi bisa teman-teman latihan terlebih dahulu, latihan di depan kamera ataupun di depan kaca teman-teman. Nah, teman-teman, ketika teman-teman ingin tampil, atur nafas terlebih dahulu, atur nafas, kemudian buang nafas. Nah, ucapkan pada diri teman-teman itu bahwa teman-teman bisa, bahwa teman-teman akan berhasil untuk menyampaikan tampilan teman-teman, baik public speaking maupun bernyanyi ataupun yang lainnya. Nah, teman-teman, biasanya juga kita di dalam kelas melakukan presentasi. Nah, biasanya presentasi itu dilakukan secara formal. Terus kita sudah menyiapkan materinya secara matang dan sudah diwaktukan.
waktunya, tempatnya, materinya apa. Dibantu oleh alat peraga, misalkan PowerPoint, dan dipandu oleh moderator. Moderatornya saya dan teman-teman rekan-rekan presentator lainnya. Biasanya di dalam presentasi juga ada pihak lainnya, yaitu audiens yang mendengarkan presentasi kita. Dan juga ketika kita sudah menjelaskan materi kita, sudah didengarkan oleh audiens kita, biasanya ada sesi tanya jawab. Ketika ada yang belum paham, ditanyakan kepada presentator dan akan didiskusikan oleh semua audiens ataupun presentator. Dan juga presentasi itu memiliki target ataupun tujuan untuk mencapai keberhasilan presentasi ini. Teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.